Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iswandi, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 22511377. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 58 Sungai Raya kelas 6A dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kumpul di ruangan kelas 6A ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama kita berdoa. Untuk itu Bapak minta satu orang untuk memimpin doa maju ke depan. Yuk. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami ilmu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau mengutip kehadiran kamu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini?
Safira apa? Safira Yana, kenapa tidak masuk? Mungkin sakit ya. Kita doakan semoga Safira Yana yang tidak masuk pada hari ini lalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi, yaitu lagu Garuda Pancasila. Diharapkan semuanya ikut serta dalam bernyanyi. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Namun sebelumnya kita stretching dulu ya, biar semangat semuanya dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Yuk, tepuk semangat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bab 2, yaitu mengenai Allah Maha Segalanya. Allah memiliki nama Asmaul Husna, ya, Al-Ghaffar, kemudian Al-Afu, kemudian Al-Ahad dan As-Samad, yang mana keempat-empatnya ini patut kita teladani, patut kita ikuti. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita lihat di sini, menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Yang keempat, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kelima, menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan ini, tentunya kita menginginkan hidup dalam keadaan damai. Tidak ada orang yang mau hidup dalam keadaan yang selalu perselisihan terjadi, pertikaian terjadi. Semuanya pasti menginginkan kehidupan damai. Nah, apabila di dalam kehidupan terdapat kesalahan-kesalahan, baik di antara individu maupun kelompok, maka yang harus dilakukan adalah saling memaafkan. Insya Allah adanya memaafkan itu, maka kehidupan akan menjadi damai. Nah, pada hari ini kita lihat yang pertama, pengertian maaf. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, artinya menghapus. Nah, maaf disebut al-afu, artinya menghapus. Artinya kita menghapus kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika orang lain datang meminta maaf kepada kita, maka kesalahannya kita hapus. Itu namanya al-afu, ya. Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa maaf berarti penyesalan.
Orang yang datang minta maaf pasti memiliki rasa penyesalan. Ya, artinya tidak mau mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Kemudian dilihat pentingnya menyatakan penyesalan. Nah, kalau kita bersalah, tentunya ada pernyataan kita mohon maaf kepada orang yang kita aniayai. Maka penting adanya suatu penyesalan. Siapa yang tahu arti penyesalan apa? Rasa sedih atau menyesal. Ya, pentingnya menyatakan penyesalan. Nah, menyatakan penyesalan itu atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria. Artinya tidak semudah yang kita bayangkan. Berat rasanya kalau kita mau minta maaf kepada orang lain untuk menyatakan penyesalan. Maka perlu adanya jiwa kesatriaan. Artinya berani untuk meminta maaf kepada orang lain. Nah, berani menyatakan bahwa bersalah, berani menyatakan bahwa telah berdosa, ini mendapatkan maaf dari orang lain. Di sini kita harus mengakui kesalahan. Contohnya bagaimana? Maaf ya, saya tadi telah menyenggol kamu ketika kamu berjalan. Maaf ya, saya tadi memindahkan buku kamu ke laci. Nah, itu adalah kita mengakui kesalahan, ya. Dengan biasanya kalau bisa mengakui kesalahan, pasti kita awali dengan kata apa? Maaf, ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Menyesali kesalahan. Orang yang bersalah pasti menyesali atas kesalahannya dengan tidak mengulangi, ya, dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama, sehingga dengan diberikan pemaafan kepada orang tersebut, maka tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah menyakitkan perasaan orang lain, ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga apa? Jangan mencari. Ini jatuhnya kalau mau minta maaf, cari alasan dulu. Apa ya alasan mau minta maaf ya? Tidak mau segera dia minta maaf, cari alasan dulu. Alasan bahwa dia tidak bersalah, ya, bahwa dia tidak bersalah. Makanya dalam penyesalan itu tidak ada yang namanya mencari alasan. Kalau kita salah, kita akui saja kesalahan kita, ya, jangan mencari alasan lagi. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nyesal itu pasti dengan perasaan hati kita merasa bersalah, ya. Kita ngomongnya pun pasti tidak tegas, apalagi ya, dengan mengharapkan pemberian maaf. Bahkan kita penyesalan itu sungguh-sungguh. Arti sungguh-sungguh itu adalah tidak lagi mengulanginya. Kalau kita bersalah misalnya dengan Allah itu, maka kita dengan tobat nasuha, dengan sebenar-benarnya tobat. Tapi kalau sesama manusia kita menyesal, kita tidak mau lagi untuk mengulanginya, ya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, kalau kita sudah diberikan maaf, maka jangan ulangi lagi. Kalau kita mengulangi lagi, ini namanya bohong-bohongan minta maafnya. Ya, yang diharapkan oleh orang tersebut adalah sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh minta maaf dan tidak mengulanginya. Kemudian yang keenam, jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. Nah, tentunya gini, kalau misalnya
kita bersalah dengan orang, misalnya teman kamu berjalan kemudian kamu lari nyenggol dia jatuh, dia sedang bawa misalnya membawa mie gelasnya jatuh. Nah, maka selain kamu mengungkapkan rasa penyesalan, minta maaf kepada orang tersebut, kamu juga harus mengganti apa yang menjadi kerugiannya. Kalau tadi kerugiannya adalah mie gelasnya jatuh, maka kamu ganti, kamu bayar seharga mie gelasnya berapa, ya, atau kamu belikan makanan yang sama, kamu berikan kepadanya, ya. Berarti kita mengembalikan haknya, ya. Jangan hanya maaf ya, tapi kita tidak mengganti, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Nah, tentunya kita minta maaf, tentunya adanya kesiapan mental kita, benar-benar kita siap, ya. Kemudian kita harus merendahkan diri, bicaranya harus rendah, tidak ngegas. Kemudian kita utarakan kesalahan kita apa, maka insya Allah dengan melakukan hal seperti ini, maka orang akan memberikan maaf, ya. Orang akan memberikan maaf kepada kita. Jangan kita meminta maaf gini, hei, maafkan saya, itu pakai ngegas, benar atau salah gitu? Ya, bukan. Ayo, siapa yang tahu mengapa kita harus memaafkan? Mengapa kita harus memaafkan? Siapa yang tahu? Kita harus memaafkan karena kita mengikuti perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja Maha Pengampun, ya kan? Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa hamba-hambanya, maka Allah mengampunkan, ya, selama yang orang tersebut datang untuk mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita memaafkan orang lain, berarti kita juga mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Allah Maha Pengampun, kita Maha Memaafkan, ya. Dengan menghilangkan amarah, dengan cara kita memaafkan sesama kita, maka amarah akan hilang. Jadi kalau kita memaafkan atau meminta maaf, janganlah tunggu lebaran. Ini tunggu lebaran lah baru meminta maaf. Benar atau salah? Salah. Yang seharusnya kalau kita bersalah kepada orang lain, harus secepatnya minta maaf. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Karena apa? Karena kalau dosa sesama manusia, Allah tidak akan mengampunkan. Selain manusia itu sendiri yang saling memaafkan, ya. Makanya kita harus minta maaf segera mungkin apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Bisa untuk melakukan minta maaf kepada orang lain? Bisa menjadi orang pemaaf? Bisa menjadi orang yang memaafkan? Bisa. Mudah-mudahan di kelas 6A ini semuanya anak-anaknya menjadi anak yang baik semuanya, anak yang bisa memaafkan dan memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, telah meneladani Rasulullah SAW sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi ketika Nabi di Taif, ya. Kita meneladani Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu selalu memberikan kemaafan kepada umatnya, ya. Banyak sekali akhlaknya Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai sesama manusia, menyayangi sesama manusia dengan hidup rukun, tidak saling
bermusuh-musuhan. Berikutnya, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Kalau kita bersalah tapi tidak meminta maaf, maka ada perasaan bersalah berkepanjangan. Ya, tidak hilang-hilangnya perasaan itu. Terus ada mengarungi kehidupan kita. Kita makan nggak enak, terpikir, kemudian ketika tidur pun tidak enak ya, terpikir terus, mengapa saya bersalah kepada orang itu, mengapa saya melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, makanya dengan adanya memberikan maaf dan memaafkan, maka hikmahnya adalah dapat menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan pada diri kita. Kemudian yang kelima, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Nah, dendam ini adalah salah satu termasuk penyakit hati ya, penyakit hati yang tidak baik, yang muncul apabila kita diberlakukan tidak baik dari orang lain, maka muncul perasaan dendam. Bagaimana ingin membalas, ya, ingin membalas apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Maka dengan sifat memberikan maaf dan memaafkan, maka terbebaslah dari hati kita sifat dendam. Kemudian yang keenam, mempererat persaudaraan. Islam adalah bersaudara. Maka sesama Islam, sama orang Islam, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati, jangan sampai saling bermusuh-musuhan. Ya, jadi di sini persaudaraan Islam ini bukan artinya persaudaraan kita karena kita saudara kandung atau berhubungan darah, tapi karena kita agama kita sama, walaupun beda keturunan, karena agamanya sama, maka itu adalah saudara kita. Ya, maka kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah, mempererat persaudaraan. Bagaimana dengan pelajaran hari ini, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada paham semua ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini Bapak akan memberikan LKPD, artinya memberikan tugas kelompok kepada kamu semua. Ya, nanti kami kerjakan secara kelompok. Sudah dikerjakan, nanti kamu presentasikan ke depan apa hasil dari kerja kelompoknya kamu. Di sini ada 5 kelompok, dapat kamu tulis nanti nama kelompoknya. Di sini ada penyelesaian tugas yang harus kamu kerjakan secara kelompok. Ya. Satu orang yang menulisnya. Bapak kasih waktu. Masalah yang pernah terjadi. Jadi kemudian kapan kejadiannya? Oh, lalu atau berapa hari lalu? Nah, kemudian dengan siapa? Kasih kita dengan kamaran lah. Tidak pernah
ya bisa. Nah, kemudian kesalahan ini. Nah, kemudian bagaimana prosesnya biar dia itu bagaimana? Oh iya. Ya, berarti ini berkelanjutan di atas ya. Kamu siapa? Kalau satu orang, dua orang, aku bersalah dengan siapa? Ya. Bagaimana dengan ngomong ini? Bisa ya? Nanti ditulis dengan siapa? Ya, dengan siapa? Nama samaran ya. Nanti di sini apa sebab yang menjadi kamu masalah itu mati apa? Nah, baru sih ceritanya, nulisnya. Ini kronologisnya ceritanya gimana sih kalau bisa jadi kejadian? Kelompok 2 belum, kelompok 3, kelompok 4 belum, 5 belum. Tiganya belum ya? Tiga ya. Baiklah, kamu sudah menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian pada kesempatan ini kamu berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan LKPD-nya kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya. Salah satunya membacakan. Yuk, mari semua. Terima kasih.
kelompok 1 sudah melakukan hasil dari kerja kelompoknya. Masalah yang ada adalah memecahkan piring ibu. Kejadiannya minggu lalu dengan ibu, ya. Sebabnya apa? Tidak sengaja dan tangannya licin, ya. Kronologisnya karena saat ingin makan, tangan licin, saat ingin mengambil piring, piringnya jatuh, pecah. Ibu datang langsung kamu menyesal dan meminta maaf. Ya, ini adalah permasalahan yang terjadi yang ada pada kelompok 1. Ya, kemudian silakan tampil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengerjakan waktu untuk kami. Izinkan kami menjelaskan tentang masalah apa? Menyinggol botol milik teman yang ada di meja. Kapan kejadiannya? September 2025 saat jam istirahat. Dengan siapa? Kayla. Sebab apa? Tidak disengaja saat kita bermain lari-larian. Bagaimana kronologinya? Saat jam istirahat, kita memutuskan bermain kejar polisi. Saat permainan dimulai, salah satu teman kita tidak sengaja menyenggol botol minum milik Kayla yang ada di meja. Dan kita meminta maaf kepada Kayla, dan akhirnya Kayla meminta maaf. Dan akhirnya Kayla memaafkan kita semua. Ya, beri tepuk tangan untuk tampilan kelompok 2. Kelompok 2 ini menceritakan tentang kesalahannya kepada Kayla ketika bermain polisi-polisian, kemudian menyenggol botol minuman. Nah, kemudian yang menyenggol itu langsung minta maaf. Kemudian kita lanjut dengan kelompok 3. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok tentang masalah apa? Menghilangkan barang teman. Kapan kejadiannya? Kamis, tanggal 9 dari 35 jam 10 pada dengan siapa? Ari. Sebab apa? Karena telah meminjam barang Ari. Bagaimana kronologisnya? Pada suatu hari, siswa-siswi kelas 6A sedang belajar. Ari tidak membawa pulpen, lalu dia meminjam pulpen ke Ari. Beberapa saat kemudian, setelah Ari meminjam pulpen, hilang begitu saja. Ari lalu meminta maaf kepada Ari, lalu Ari mengatakan pulpen ulang. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya tampilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kronologisnya? Awalnya, mengambil pulpen. Tiba-tiba, dia langsung menoleh baju teman. Dan menyoret bajunya karena menganggap itu lucu. Tiba-tiba, dia sepertinya marah. Dan akhirnya sadar bahwa dia telah bersalah. Dan akhirnya kami memaafkan. Ya, terima kasih. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing yang telah menyampaikan permasalahan yang terjadi, dan tindak lanjutnya adalah minta maaf. Itulah kuncinya, ya. Kalau kita berlaku salah, maka harus minta maaf. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, definisi maaf menurut KBBI adalah
ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Yang kedua, maaf menurut Al-Quran berasal dari kata afu, artinya menghapus. Yang ketiga, memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. Yang keempat, meminta maaf harus disegerakan sebelum mati. Yang kelima, kesalahan yang belum dimaafkan akan dibayar dengan amal baik atau menanggung dosa orang yang dianiaya. Yang keenam, meminta maaf menumbuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, syarat atau adab meminta maaf: mengakui kesalahan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulanginya. Berikutnya yang kedelapan, memaafkan ciri orang yang bertakwa. Yang kesembilan, pahala memaafkan melebihi pahala sedekah yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. 10, syarat memaafkan harus ikhlas, melepaskan hak membalas dan tidak menyisakan rasa dendam. Yang ke-11, hikmah maaf memaafkan menghapus rasa bersalah, menghapus dendam, mempererat persaudaraan, sehat lahir dan batin, dan hidup tentram dan damai. Itulah kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran berikutnya kita akan memasuki bab 4, yaitu hukum halal dan haram. Nanti kamu pelajari dulu di rumah, baru kita pelajari di sekolah secara bersama-sama. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.